Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah film action tentang pembunuh bayaran yang diburu seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia. Dan menariknya di film ini, salah satu pemainnya ada Donnie Yen guys, yang jadi pembunuh bayaran tunanetra. Pokoknya keren abis dah. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita bernama John Wick. Terlihat dia sedang berlatih untuk mempersiapkan diri. Tak lama, dia didatangi seseorang yang memberinya sebuah misi. Dan John pun tanpa pikir panjang, langsung menerimanya. John diharuskan pergi ke sebuah padang pasir untuk membunuh seorang ketua dewan tinggi. Nampak dalam perjalanan, dia dihadang para bawahan. Setelah membunuh mereka, John pun pergi menghadap sang dewan tinggi di sana. Tujuan John membunuhnya adalah untuk mendapatkan kebebasan. Namun orang itu berkata bahwa John tidak akan bisa mendapatkan apa-apa setelah membunuhnya. Karena jika John ingin mendapatkan kebebasan, maka John harus mati. Meski begitu, misi tetaplah misi. Beralih ke sebuah hotel yang disebut Hotel Continental, di mana hotel ini menyediakan layanan bagi para pembunuh bayaran. Di sana, terlihat seorang direktur yang pergi menemui pemilik hotel yang bernama Winston. Sang direktur berkata bahwa hotel ini tidak diperbolehkan beroperasi lagi dan akan diledakkan, dan dia memberikan waktu 1 jam untuk mengosongkan gedung itu. Mendengar itu, Winston segera menyuruh asistennya untuk mengevakuasi semua orang. Setelahnya, dia pun pergi menemui seseorang bernama Marquis, di mana dialah yang merencanakan peledakan Hotel Continental itu. Di sana, Winston memintanya untuk menghentikan rencananya. Namun Marquis menolak karena dia menganggap bahwa Winston telah gagal menjalankan bisnis itu. Dan saat waktu habis, ya, hotel itu diledakkan. Hal itu membuat Winston marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Belum selesai sampai di situ, Marquis juga menembak asisten Winston tepat di depannya. Setelahnya, Marquis menyuruh anak buahnya untuk mencari seseorang, namanya Kane, di mana dia adalah seorang penderita tunanetra. Meski begitu, Kane adalah sosok pembunuh yang sangat profesional. Namun karena sudah capek membunuh, Kane memilih untuk pensiun. Tujuan Marquis mengundang Kane adalah untuk memberinya misi untuk membunuh seseorang, yaitu John Wick, yang ternyata adalah teman lama Kane. Mendengar itu, dia sempat menolaknya. Namun karena mendapat ancaman bahwa anaknya akan dibunuh, Kane terpaksa menerima tugas itu. Scene berpindah memperlihatkan sebuah hotel kontinental di Jepang. Terlihat sang pemilik hotel bernama Koji yang mendapat kabar dari anaknya Akira bahwa dewan tinggi akan datang ke tempat itu. Mendengar itu, Koji pun mengundang John Wick untuk meminta bantuan. Dia berkata bahwa aksi John membunuh ketua dewan tinggi di awal film tadi memberikan dampak yang buruk, di mana karena kejadian itu, semua hotel kontinental di seluruh dunia akan dihancurkan. Terbukti dari hancurnya hotel kontinental di New York milik Winston. Tak lama, datang sekelompok orang ke hotel itu yang ingin bertemu dengan Koji. Menyadari bahwa mereka adalah utusan dewan tinggi, Akira segera memperingatkan ayahnya. Koji pun segera pergi mendatangi kelompok itu. Sedangkan Akira disuruh menunggu bersama John. Kelompok itu sudah mengetahui kalau hotel itu menyediakan layanan bagi para pembunuh bayaran, dan karena itu mereka akan menghancurkannya. Sontak Koji menolak keputusan itu dan mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang. Namun karena mereka membawa banyak pasukan, Koji pun mundur. Para pasukan pun segera menggeledah hotel itu. Dan saat menemukan John Wick, pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, Koji dan para bawahannya berusaha menghadang para pasukan musuh. Di tengah pertarungan itu, terlihat Ken yang santai sambil makan bakmi ayam. Namun setelah siap, dia pun langsung menunjukkan keahliannya.
Ken dengan mudah membunuh semua pasukan Koji. Beralih ke John dan Akira yang sedang bertarung melawan pasukan musuh. Mereka bertemu dengan Koji yang langsung membantu. Dan dengan mudah, pasukan musuh pun berhasil dikalahkan. Setelah merasa aman, Koji segera menyuruh John untuk pergi dari hotel itu. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi dia dihadang para pasukan musuh. Meski sempat kehabisan peluru, John tetap bisa menghabisi semua lawannya dengan senjata seadanya. Sampai akhirnya John bertemu dengan Ken. Melihat itu, John pun terkejut dan tidak ingin melawannya, karena Ken dulunya adalah teman John. Namun karena ini adalah sebuah misi, Ken harus mau membunuh John. Saat terpojok, John sengaja tidak bergerak supaya Ken mengira bahwa dia sudah mati. Sayangnya, saat akan mengambil senjata, John tak sengaja mengeluarkan suara, sehingga dia kembali diserang. Belum puas gelut, dari kejauhan nampak orang misterius yang menyerang mereka, sehingga John pun bisa kabur. Saat di luar, dia lagi-lagi bertemu dengan orang misterius itu yang berkata bahwa dia adalah seorang pelacak, namun dia memperbolehkan John pergi terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain, terlihat Ken yang bertemu dengan Koji, dan dia menyuruhnya pergi. Namun karena menolak, Ken terpaksa bertarung melawannya. Dan sudah pasti, Ken dengan mudah mengalahkan Koji, membuat Akira pun marah dan ingin melawan. Namun Ken menyuruhnya pergi, karena dia tidak ingin membunuh Akira terlalu cepat. Setelahnya, Akira pun segera pergi menemui John. Dia nampak marah karena ulahnya lah ayahnya telah terbunuh, dan Akira menuntut John untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, nampak si pelacak tadi yang dibawa oleh para bawahan Marquis. Dia mengaku bernama Nobody. Marquis selalu mengajaknya bekerja sama membunuh John, namun Nobody menolak karena harga yang ditawarkan terlalu murah. Mendengar itu, Marquis pun marah dan memaksanya untuk menerima misi ini. Karena terpojok, Nobody terpaksa menerimanya. Scene berpindah memperlihatkan John yang pergi menemui Winston untuk bertanya siapakah orang yang berusaha membunuhnya. Winston menjawab bahwa itu adalah Marquis, ketua dewan tinggi baru yang saat ini berada di Paris, Prancis. Mendengar itu, John pun berniat membunuhnya. Namun Winston berkata bahwa itu tidak ada gunanya, karena jika Marquis tewas, akan terus ada orang yang akan menggantikannya. Winston berkata, jika John ingin mengakhiri semua ini, dia harus menantang Marquis dalam duel dewan tinggi. Mengikuti arahan Winston, John pun pergi menuju Jerman. Dia masuk ke sebuah gereja milik komunitas Gypsy Rusia untuk menemui seseorang bernama Piotr. Namun barusan masuk, dia langsung diserang para penduduk. Saat terbangun, John sudah berada di dalam sebuah tempat dengan keadaan leher terikat tali. Di sana, dia bertemu dengan Katia, anak dari Piotr. Dia berkata bahwa ayahnya telah meninggal, dan dia menyalahkan John. John berkata bahwa mereka menghadapi musuh yang sama, dan mereka harus bekerja sama. Setelah mendengar bahwa John berniat menantang Marquis dalam duel dewan tinggi, Katia pun akhirnya membebaskan John dan mempercayakan keberhasilan misi ini padanya. Namun sebelumnya, dia menyuruh John untuk menghabisi seseorang bernama Harkan, orang yang telah membunuh Piotr. Bergegas John menemuinya. Barusan ketemu, John dikejutkan dengan kedatangan Ken, dan mereka pun sedikit berdebat di sana. Tak lama, datang juga Nobody, yang ketahuan mengikuti John. Melihat banyak tamu di sana, Harkan mengajak mereka bermain kartu, di mana yang menang akan diperbolehkan memilih siapa yang akan dibunuh. Alamak. Singkatnya, permainan itu dimenangkan oleh Harkan.
karena mendapat 5 kartu dengan angka yang sama. Namun Ken yakin bahwa dia berbuat curang, sehingga mereka bertiga bekerja sama menyerangnya. Saat Harkan kabur, John segera mengejarnya, dan setelah ketemu, mereka langsung bertarung. Namun ternyata Harkan jauh lebih kuat daripada yang dia kira, sehingga John sempat kewalahan melawannya. Sampai ketika Harkan mengejek kehidupannya, John mulai terpancing emosi, dan dia menghajar Harkan tanpa ampun. Bahkan saat dia berusaha kabur lagi, John terus mengejarnya. Sampai akhirnya Harkan berhasil terbunuh. John pun segera mengambil salah satu gigi emas miliknya sebagai bukti yang akan dia berikan pada Katia. Saat akan pergi, Nobody sempat berniat menembaknya, namun Ken menahannya dan berkata bahwa John adalah urusannya. Setelah memberikan gigi emas itu pada Katia, John pun mengikuti sebuah upacara pelantikan sebagai bukti bahwa John telah diterima kembali menjadi anggota Gypsy Rusia. Beralih ke Winston yang mendatangi Marquis untuk memberitahunya bahwa John telah dilantik menjadi anggota Gypsy Rusia dan dia akan datang untuk menantangnya berduel. Jika John menang, maka dia harus dibebaskan dari pekerjaannya, dan juga Dewan Tinggi harus membangun kembali Hotel Continental New York. Marquis pun setuju, namun dia berkata jika John kalah, maka dia dan Winston akan dihukum mati. Beberapa waktu setelahnya, terlihat John pergi ke sebuah tempat untuk menemui Marquis. Dengan menggunakan kartu, mereka berdua akan menentukan waktu, tempat, dan senjata yang akan digunakan. Singkatnya, pertarungan akan terjadi pada waktu matahari terbit dan menggunakan senjata pistol. Namun sebelumnya, Marquis berniat mengganti pemain. Ya, dia menyuruh Ken untuk berduel melawan John, dan mereka pun sepakat. Setelahnya, terlihat John pergi ke sebuah gereja. Di sana dia bertemu dengan Ken. Mereka pun mengobrol mengenai duel besok. Ken juga berkata kalau dia senang selama ini bisa mengenal John. Setelahnya, mereka pun berpisah untuk mempersiapkan diri. Karena banyak kekacauan yang dibuat oleh John, membuatnya semakin dicari. Dan karenanya, berita mengenai pemburuan John disebar lewat radio. Siapa yang bisa membunuh John akan mendapat hadiah sebesar 26 juta dolar. Buset, mahal amat. Mendengar berita itu, semua orang pun berbondong-bondong memburu John. John lalu pergi menemui temannya, dan di sana dia diberi sebuah pistol khusus, di mana pistol itu telah dimodifikasi sehingga menjadi senjata yang sangat berbahaya. Setelahnya, mereka pun pergi ke lokasi duel dengan menaiki perahu untuk menghindari orang-orang yang memburu John. Long live the king. Sesampainya di tempat tujuan, John pun berpisah dan harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Belum lama berjalan, John langsung dikejutkan dengan serangan banyak orang yang memburunya. Di tengah pertarungan, terlihat Nobody juga berada di sana. Namun dia tidak ingin langsung membunuh John. Dia ingin menawar harga dengan Marquis. Dan selama Marquis menolak, Nobody tidak mau melakukan tugasnya. Karena musuh terus berdatangan, John pun memutuskan untuk kabur. Setibanya di sebuah gedung, John pun bersembunyi di sana sambil menghabisi semua musuh satu persatu. Berkali-kali John membunuh pasukan musuh, namun mereka terus berdatangan. Di sisi lain, terlihat Nobody yang mendapat kabar bahwa Marquis telah sepakat dengan harga yang ditawarnya, yaitu 40 juta dolar. Mendengar itu, Nobody pun bergegas mencari John untuk membunuhnya.
Sampai saat John mendapat sebuah pistol dan akan menembak Nobody, tiba-tiba... Ya, bukannya membunuh Nobody, John malah menembak seorang musuh. Dan setelahnya, dia kabur meninggalkan Nobody sendirian. Melihat waktu semakin menipis, John segera bergegas pergi. Dengan keadaan terluka, John berjalan ke lokasi duel. Namun lagi-lagi, dia dihadang banyak orang. Untungnya, dia berhasil mengalahkan mereka semua. Namun saat naik ke atas, dia ternyata sudah ditunggu banyak musuh. Karena sudah capek, John pun tidak bisa melawan, dan dia berniat menyerah. Namun tiba-tiba, dia didatangi oleh Kane, yang berniat membantu John naik. Karena bagaimanapun juga, duel mereka harus terjadi. Selesai mengurus semua musuh, mereka berdua pun segera pergi menuju lokasi duel. Terlihat Winston dan Marquis yang sudah menunggu di sana. Setelahnya, mereka pun diberi sebuah pistol dan segera bersiap di posisi. Fire! Tembakan pertama diluncurkan dan tidak membuat mereka terluka parah. Posisi mereka didekatkan. Fire! Tembakan kedua diluncurkan dan berhasil melukai mereka cukup parah. Namun karena belum ada yang tewas, duel akan tetap dilanjutkan. Posisi mereka didekatkan lagi. Fire! Dan saat tembakan ketiga diluncurkan, tembakan itu mengenai bagian vital milik John, membuatnya tidak berdaya. Melihat bahwa John sudah kalah, Marquis segera mendekati John untuk menembaknya. Namun tiba-tiba... Ya, ternyata John belum menembakkan peluru ketiga, sehingga dia bisa membunuh Marquis saat itu juga. Melihat Marquis sudah tewas, artinya John sudah resmi dibebaskan dari tugas membunuhnya. Hotel Continental New York akan dibangun kembali, dan Kane akan dibebaskan dan bisa bertemu kembali dengan putrinya. Namun saat John hendak pulang, dia nampak sudah tidak kuat lagi, dan memutuskan merenung sejenak. Sampai akhirnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian John membuat Winston sedih, namun dia juga senang karena John akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Kane yang hendak menemui putrinya. Namun tiba-tiba dia kedatangan tamu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Akira. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film John Wick Chapter 4 2023. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.